Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dengan TV Pratwi pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada hari ini kita mencoba menjelaskan bagaimana puasa bisa mampu mengobati penyakit mah. Selama ini berkembang mitos dalam masyarakat bahwa dengan berpuasa akan memperparah penyakit mah. Anggapan mereka karena mah terjadi akibat telat makan. Kemudian penelitian terkini membuktikan malah sebaliknya. Puasa merupakan pengobatan yang paling tepat bagi penderita penyakit lambung dan penyakit yang menyerang organ pencernaan lainnya, selama bukan karena kelainan organik dan kelainan bawaan. Penyakit lambung biasanya terjadi karena pencernaan telah dimasuki oleh zat kimia. Ini mau dicatat karena kita sering mengkonsumsi bahan kimia atau mengkonsumsi makanan secara berlebihan. Untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu membatasi asupan makanan minuman yang menyebabkan produksi asam lambung meningkat. Jadi makanan yang tidak terkontrol hanya akan membahayakan kesehatan karena makanan dapat menyerang dan merugikan dan mengubah fungsi normal tubuh. Allah sebenarnya telah memberi panduan sekaligus warning mengenai pola makan dalam Al-Quran, yaitu wakulu washrabu wala tusrifu, makan dan minum tapi jangan berlebihan. Al-A'raf 31. Jadi jelas bahwa makan makanan banyak dengan pola makan yang tidak terkontrol adalah salah satu penyebab meningkatnya penyakit asam lambung atau yang dikenal dengan skala GERD. Padahal dalam banyak penelitian didapatkan fakta bahwa kadar asam lambung penderita mah justru lebih rendah dan mendekati normal pada saat melaksanakan puasa. Hal ini terjadi karena saat berpuasa pola makan kita jauh lebih teratur. Ini bagi yang makannya teratur dan tidak ada pola makan balas dendam. Perubahan jadwal makan dari 3 kali menjadi 2 kali menyebabkan pembatasan kalori. Jadi ada baiknya karena berpuasa juga mampu mengurangi kebiasaan buruk kita selama tidak puasa, seperti kebiasaan makan cemilan, makanan yang banyak berlemaknya, merokok, minuman yang bersoda. Jadi dengan berpuasa juga emosi seorang akan menjadi tenang. Jadi di samping makanan berlebihan, makanan yang mengandung bahan-bahan kimia, kemudian emosi juga mempengaruhi kesehatan lambung. Jadi dengan berpuasa akan memberi waktu istirahat bagi sistem pencernaan kita karena kita tidak stres. Stres inilah yang sebenarnya dapat memicu meningkatnya asam lambung. Sehingga pada saat berpuasa dia akan istirahat. Beban kerja lambung dan pencernaan akan semakin ringan sehingga dapat melakukan perbaikan dan menampak terhadap peningkatan fungsi dari lambung tersebut sebagai salah satu organ pencernaan. Sebagian besar penyakit lambung timbul akibat stres. Ini banyak persentase penyebab penyakit lambung karena stres yang memicu ketidakseimbangan asam lambung. Ketidakseimbangan ini bisa dikendalikan dengan puasa. Karena saat berpuasa terjadi regenerasi sel dengan proses autofagi. Proses ketika sel-sel pada tubuh kita mengeluarkan racun dan menggantikan racun dengan perbaikan-perbaikan oleh mereka sendiri. Di pagi penderita mah, makan sahur memberikan ketenangan karena otak tidak sibuk memikirkan harus makan kapan. Di waktu-waktu tertentu meredakan mak dengan makan sahur. Tubuh kita akan mendapatkan informasi ini adalah makanan terakhir untuk hari ini sampai nanti berbuka puasa. Jadi
itu juga penyebab daripada asam lambung. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa penyebab asam lambung bukan karena berpuasa. Yang pertama karena kita makannya berlebihan, ditambah dengan karena berlebihan kunyahannya kurang, tidak sampai 20 kali. Kemudian banyak makanan kita mengandung bahan kimia, kebiasaan kita. Kemudian yang keempat, karena akibat stres, ini meningkatnya asam lambung. Jadi 4 hal inilah yang bisa kita perbaiki selama melaksanakan ibadah puasa. Apalagi puasa Ramadan 30 hari. Di terapi, fasting terapi untuk lambung, GERD, dan MAH. Mudah-mudahan setelah melaksanakan ibadah puasa dengan menjaga pola makan yang sesuai seperti kita sampaikan tadi, kita akan kembali sehat lagi. Tidak ada istilahnya sakit lambung untuk hari-hari berikutnya. Demikian yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Besoknya kita lanjutkan dengan penyakit yang lain yang bisa disembuhkan dengan melaksanakan puasa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.